Kembali lagi bersama saya di channel Wahyu Zekta. Oke teman-teman, di video kali ini di sini saya akan coba review tes performa dan juga tes gaming nanti teman-teman. Karena sebelumnya di sini saya sudah bahas terkait atau saya install sistem MIUI plugin ya. Nah, ini control centernya sudah berubah dan ini semestinya seperti ini teman-teman. Kemudian juga di sini untuk launcher, di sini juga saya sudah aktifkan atau sudah update juga. Ini yang semestinya seharusnya seperti ini. Jadi tampilannya lebih cakep, lebih keren teman-teman, seperti itu. Nah, di sini kita coba ya teman-teman untuk tes MIUI 13 ini untuk performa, dan di sini saya masih menggunakan MIUI 13 dan di sini masih belum bisa kita lihat apa saja yang baru ya teman-teman, seperti itu karena ini saya update itu dengan menggunakan Mi Pilot ya, atau tester dari betanya untuk MIUI 13 ya. Oke, nah di sini kita akan coba untuk tes Antutu ya, Antutu benchmark teman-teman. Di sini kita coba langsung aja masuk ya. Kita coba lihat atau kita uji di sini berapa skornya setelah update ke MIUI 13 teman-teman ya. Oke, di sini juga saya tanpa menggunakan mode performa ya, karena di MIUI 13 ini untuk mode performa juga ada, dan pastinya di sini saya akan skip untuk tesnya. Teman-teman bisa disimak saja cuplikan-cuplikannya seperti ini ya. Dan ini kalau menurut saya udah oke banget teman-teman. Seperti itu. Kita coba lihat di sini ya untuk hasil atau dari skor dari Antutu benchmarknya versi 9. Oke, di sini versinya atau skornya itu di 331 ribuan, dan ini hampir sama saja seperti di versi MIUI sebelumnya, versi MIUI 12.5 teman-teman ya. Kalau misalkan mode performa kita aktifkan dan kita coba tes ulang, ini akan meningkat, mungkin ya bisa sampai di 350 atau 360 ribuan teman-teman. Seperti itu ya. Kita coba lihat di sini untuk di bagian GPU-nya ya, ini hampir sama teman-teman. Oke, selanjutnya di sini kita coba cek atau coba tes di GPU Max benchmark ya. Nah, di sini skor pada saat pertama saya coba tes di MIUI 12.5 ini sekitar 1.160.000-an. Dan di sini kita akan coba tes di MIUI 13 apakah ada peningkatan teman-teman. Kita langsung coba tes di sini ya. Sekaligus kita coba lihat nanti berapa FPS maksimum, rata-rata dan juga minimumnya. Oke. Nah, di sini kita coba lihat ya, itu untuk di bagian FPS maksimum itu bisa tembus sampai di 400-an. Dan untuk di FPS minimum di situ di 90, dan untuk di FPS rata-ratanya di situ di 160-an ya teman-teman, seperti itu. Dan ini kalau menurut saya udah lumayan, udah cepet banget teman-teman ya, atau untuk gaming kayaknya udah oke banget nih. Oke, ini dia teman-teman untuk skornya kita mendapatkan 1.200.000-an, dan ini meningkat dari skor sebelumnya di MIUI 12.5. Jadi untuk gaming pasti ini ada peningkatan nih teman-teman. Oke, selanjutnya di sini kita coba tes di CPU throttling. Kita lihat di MIUI 13 ini apakah banyak throttling atau stabilkah nanti grafiknya. Oke, di sini saya coba tes di 5 menit saja teman-teman. Dan di sini untuk suhu awal kita coba cek di 33 derajat atau 35 derajat teman-teman. Oke, langsung aja di sini kita coba tes ya selama 5 menit. Mungkin di sini juga saya akan coba skip karena 5 menit ya cukup lumayan lama teman-teman. Oke. Nah, kita coba lihat di sini sekilas untuk grafiknya itu ya ada yang kuning juga, tapi sampai saat ini nggak ada yang merah teman-teman. Dan ini kalau menurut saya masih cukup stabil ya. Nah, seperti ini kita coba lihat ya, ini udah 5 menit. Oke, ini kita sudah sampai di 5 menit. Dan di sini kita akan coba lihat dulu suhunya berapa pada saat nanti, sebelum tadi kan itu 35 derajat. Nah, sekarang di sini kita coba lihat suhunya ada peningkatan jadi berapa. Oke, jadi 41 derajat teman-teman ya. Jadi memang ketika tes performa ini meningkatkan juga ya prosesor atau kecepatan si chipnya. Oke, di sini kita coba lihat ya teman-teman, untuk maksimum kita mendapatkan di 149, kemudian juga untuk rata-rata di sini kita mendapatkan 137, dan untuk minimum di sini 119. Dan ini kalau menurut saya untuk minimumnya jauh lebih baik daripada sebelumnya. Saya coba tes di MIUI 12.5 itu hanya 90 untuk minimumnya. Tapi di sini ya kalau menurut saya masih cukup stabil, dan ya lebih stabil dari versi sebelumnya kalau menurut saya teman-teman ya. Seperti itu untuk di Redmi Note 10 Pro ini. Oke, selanjutnya di sini saya akan coba tes gaming, dan di sini kita coba lihat dulu ya. Untuk di sini saya sudah aktifkan untuk FPS monitor ya, lengkap 3 langsung saya aktifkan. Kemudian juga di sini untuk settingan GPU-nya saya set di laju bingkai 120, resolusi di 720, dan di sini optimalkan grafiknya saya aktifkan. Kemudian untuk di setelan tambahan di sini saya menggunakan mode Pro. Dan di sini saya gunakan settingan ini di semua game yang akan saya coba ya. Mulai dari Genshin Impact, kemudian ada Mobile Legends, PUBG,
kemudian juga ada Free Fire Max dan juga PUBG New State. Oke, di sini teman-teman saya akan coba dulu. Yang pertama adalah game Genshin Impact, teman-teman. Kita coba lihat di sini gameplaynya seperti apa dan performanya gimana. Oke, di sini kita sudah masuk di game Genshin Impact dan di sini kita coba lihat dulu di bagian setelan grafik ya. Di sini saya menggunakan settingan semula ya. Ini settingan semula dan teman-teman kita coba lihat di sini itu di power monitor tidak sampai menyentuh angka 60 fps ya. Jadi pasti ini mungkin sekitar 30 atau bahkan 40-an fps ya. Kurang lebih segitulah untuk fps-nya. Kalau dilihat dari gameplay kita teman-teman kita lihat di sini ini pada saat bertarung ini minim sekali ya adanya stutter ataupun frame drop nih. Ini stabil kalau menurut saya ya. Nah, dengan efek-efek dari jurus atau skillnya kita coba lihat di sini ya, itu aman, nggak ada frame drop yang mengganggu gitu. Ini nyaman banget pada saat bermain teman-teman. Seperti itu. Ya kalau menurut saya sih untuk di versi MIUI ini untuk performa gaming kalau menurut saya sih udah oke lah ya. Udah lebih ada peningkatan dibanding versi MIUI 12,5 gitu. Nah, sekarang di sini kita coba PUBG Mobile ya. Mohon maaf di sini teman-teman, nanti saya akan skip ya untuk PUBG Mobile karena ya lama banget gitu kan. Ini sampai berapa menit saya bermainkan di sini dan di sini saya coba lihatkan saja yang spesifikasinya. Kita bisa mendapatkan di balance ultra ya. Untuk di mode high gitu kita mendapatkan FPS-nya high juga. Nah, di sini teman-teman kita coba lihat ya, itu stabil di 40 fps. Sebetulnya untuk PUBG Mobile ini kita bisa unlock di extreme ya, seperti itu dengan GFX tools atau dan lainnya. Cuman kalau menurut saya sih lebih baik teman-teman menggunakan settingan bawaannya saja biar smartphone-nya tidak terlalu panas. Karena jika menggunakan GFX tool dan config-config lain itu bisa mengakibatkan overheat pada smartphone-nya teman-teman. Ya sesuaikan sajalah dengan spesifikasinya. Ini juga kok udah nyaman banget lah ya. Dengan menggunakan balance ultra ini udah enak lah. Tapi kalau misalkan untuk kompetitif ini agak gimana gitu teman-teman ya. Kurang lah, harus upgrade smartphone kalau misalkan mau dipakai kompetitif ya. Nah, di sini untuk suhunya kita coba lihat ya, kita mendapatkan di 40 derajat. Nah, ini kalau menurut saya udah cukup stabil. Sudah cukup stabil untuk suhunya dan di SoC 732G ini kalau menurut saya oke. Nah, di sini kita coba lihat ya teman-teman di PUBG New State. Nah, ini dia saya paling suka demen banget main PUBG itu yang ini versi yang New State ya. Dengan di SoC 732G saja ini ya di Redmi Note 10 Pro kita bisa mendapatkan FPS yang maksimal dan kalau misalkan kita setting ultra kita mendapatkan FPS sangat tinggi. Nah, sangat tinggi ini adalah kalau misalkan di PUBG biasa itu settingan ultra. Kita coba lihat di sini grafisnya. Ini yang paling nyaman. Kita coba lihat gyroscope dan lain sebagainya. Ini stabil banget teman-teman, sama sekali saya nggak menemukan frame drop seperti itu ya. Tidak menemukan sama sekali starter saat memainkan game ini dan tentunya di sini saya menggunakan settingan grafis juga dibantu dengan API grafisnya Vulkan. Tidak menggunakan API grafis OpenGL ya. Saya di sini menggunakan Vulkan. Ini justru lebih enak banget kalau di Vulkan teman-teman. Seperti teman-teman lihat di sini. Mantap ya. Ini adalah settingan ultra ya. Nah, seperti itu. Ini kalau menurut saya udah enak lah. Saya memang lebih sering memainkan game PUBG itu yang ini, PUBG New State dibanding PUBG Mobile. Kalau misalkan ya teman-teman suka game yang PUBG Mobile ya boleh, tapi kalau saya sih pribadi enak itu. Dan di sini kita coba untuk ke game Mobile Legend teman-teman. Nah, di sini kita coba lihat ya, ini status untuk FPS-nya ini stabil di 60 fps. Ini stabil teman-teman. Nah, di sini untuk settingannya kita mendapatkan tinggi dan untuk grafisnya di ultra. Jadi belum ter-unlock untuk settingan ultra atau ultra kali 2 atau 120 fps ya teman-teman. Itu harus diaktifkan secara khusus dengan settingan khusus ya. Seperti jadi untuk settingan ultra itu kita tunggu saja lah nanti untuk update dari gamenya sendiri ya. Biar lebih stabil gitu, jangan aneh-aneh lah, takutnya nanti akun teman-teman juga bisa kena ban. Tapi kalau penasaran ya bisa juga teman-teman coba tutorial-tutorial di YouTube ya. Saya juga pernah coba buat tutorialnya dan itu bisa teman-teman ya di Poco X3 Pro. Asalkan smartphone-nya bisa support sampai di 120 fps. Nah, di sini saya coba memainkan gamenya, ini enak ya nih. Ini untuk Mobile Legends stabil ya, konsisten di 60 fps. Pokoknya mantap lah ya. Ini untuk MIUI 13 kalau menurut saya untuk performa dan performa gaming ada peningkatan ya, lebih
apa ya, lebih enak dibanding versi MIUI 12.5 itu. Jadi saya juga udah nggak sabar nih teman-teman, pingin coba di Poco X3 series ya, tentunya di Poco X3 Pro juga Poco SC NFC. Wah, ini pasti akan jauh lebih mantap nih teman-teman, terutama di Poco X3 Pro ya. Oke, selanjutnya di sini terakhir teman-teman, kita coba Free Fire Max. Nah, di sini saya sudah menggunakan settingan grafisnya itu rata kanan semua, dan kita coba lihat di sini di Redmi Note 10 Pro untuk Free Fire Max. Mungkin teman-teman banyak juga yang bertanya, "Bang, gimana kalau Free Fire di MIUI 13?" Nah, di sini saya coba tes teman-teman ya. Seperti ini untuk Free Fire Max di MIUI 13. Kalau menurut saya sih ya stabil ya, dilihat dari apa namanya? FPS itu di bagian kiri ya, itu 120 fps kedeteksi teman-teman. Jadi ini framenya ini bisa tembus sampai 120 fps teman-teman. Cuman di sini di for monitor itu terdeteksinya di 60 fps ya. Kalau menurut saya ini udah oke lah teman-teman ya. Ini Free Fire asli ini stabil banget. Itu lihat motor-motoran di sini saya. Ini lancar banget, sama sekali tidak ada frame drop ataupun starter gitu teman-teman ya. Ini wah mantap pokoknya nih teman-teman. Kalau misalkan nanti udah update ke MIUI 13 dan teman-teman coba sendiri saja ini untuk memainkan game Free Fire Max, ataupun di sini ada user atau gamer Free Fire Max, ini kalau menurut saya udah oke banget teman-teman di MIUI 13 ini. Oke, pokoknya ini udah keren lah pokoknya untuk gaming performa di MIUI 13 ini. Kalau menurut saya udah ada peningkatan dibanding versi sebelumnya, seperti itu teman-teman. Oke, selanjutnya di sini mungkin masuk ke kesimpulan ya. Jadi saya sudah coba beberapa sebelumnya juga untuk review dari UI, tampilan dan sebagainya. Kemudian juga untuk di bagian apa namanya, control center dan juga launcher itu sudah saya juga buat tutorial untuk update-nya. Jadi ya masih ada juga sih untuk bug ya, seperti contoh pada saat kita mau memasukkan nomor telepon ataupun kita coba mau nelepon, itu ada bug di situ. Jadi bug aplikasi. Jadi kalau menurut saya di sini tinggal update aplikasi sistem saja untuk MIUI 13 ini. Kan kita coba lihat di sini untuk di bagian Antutu benchmark juga di sini udah cukup tinggi lah ya, 330.000 di Antutu versi 9. Dan juga di sini kalau misalnya kita menggunakan mode performa, itu Antutunya pasti akan meningkat lagi dan juga performanya bakal meningkat lagi teman-teman. Mungkin masukan dari saya untuk aplikasi-aplikasi bawaan di MIUI 13 ya, buat developer ini bisa di-pick ya atau diperbaiki bugnya, seperti contoh di telepon dan juga kontak. Untuk performa itu kalau menurut saya udah ada peningkatan dibanding versi MIUI sebelumnya ya. Jadi udah oke lah. Kalau bisa sih ditingkatin lagi. Dan terakhir di sini yang menjadi andalan 108 megapiksel kita belum tes. Di next video saya akan coba tes kamera dan nanti saya akan coba simpulkan secara keseluruhan. Oke, itu saja mungkin teman-teman ya. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya.